Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Jasmine Aristianisi, NIM 0131, Sisila Aizerina, NIM 0308, Luna Primada Ustazah, NIM 0107, Dwi Nur Widiantika, NIM 0288, dan yang terakhir Fatoni Anwar, NIM 0292. Kami akan mempresentasikan tentang ruang lingkup dan tantangan dari pemasaran internasional. Definisi pemasaran internasional merupakan kegiatan yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang perusahaan dan layanan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Adapun perbedaan antara definisi pemasaran domestik dan pemasaran internasional. Pemasaran domestik itu barang dan jasa terbatas dan hanya untuk negara asal saja. Perdagangan global membawa perdamaian. Yang pertama, perdagangan global berkembang pesat selama masa damai. Ekonomi booming di Amerika Utara selama akhir 1990-an. Secara besar-besaran, sebagian karena berakhirnya Perang Dingin dan dibukanya negara-negara yang dulunya komunis ke dalam sistem perdagangan dunia. Yang kedua, pemasaran internasional mempromosikan perdamaian dan kemakmuran melalui pemasaran produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan di negara lain. Contoh perspektif global. Contoh yang paling menonjol, perusahaan Boeing, eksportir terbesar Amerika, divisi sistem luar angkasa dan intelijen, juga memproduksi dan meluncurkan satelit komunikasi yang mempengaruhi orang-orang di setiap negara. Semua kegiatan yang terkait dengan pengembangan produksi dan pemasaran pesawat dan antariksa komersial kendaraan membutuhkan jutaan orang dari seluruh dunia untuk bekerja sama. Dasar dari perdamaian global dan kemakmuran, kelas perusahaan lain yang mempromosikan dialog global dan karenanya perdamaian adalah industri telepon seluler. Selama tahun 2007, jumlah pelanggan telepon seluler melebihi 3,0 miliar dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah melampaui 4,5 miliar pada tahun 2012. Nokia di Finlandia, pasar pemimpin jauh di depan produsen Amerika Motorola dan Apple. Samsung di Korea Selatan, LG di Korea Selatan, dan Sony Ericsson di Jepang atau Swedia. Nasionalisasi bisnis Amerika Serikat. 1. Dunia adalah pasar yang meningkatkan. Globalisasi pasar seperti Sony, Nercol, Samsung, Honda, Toyota, dan Nescafe. 2. Banyak perusahaan Amerika Serikat dikendalikan oleh perusahaan asing. 3. Perusahaan asing tinggal di Amerika Serikat dan bersaing dengan perusahaan Amerika Serikat. 4. Akuisisi besar di dunia baik oleh Amerika Serikat dan perusahaan asing. 5. Pasar global adalah suatu keharusan. Pemasaran internasional. Jadi, pemasaran internasional didefinisikan sebagai pelaksanaan kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan untuk konsumen atau pengguna lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Perbedaannya adalah lingkungan, baik itu kompetisi, batasan hukum, kontrol pemerintah, cuaca, konsumen yang berubah-ubah, kondisi ekonomi, kendala teknologi, permasalahan infrastruktur, budaya, dan situasi politik. Tugas pemasaran internasional bisa dilihat pada gambar lingkaran di sini. Lingkaran paling dalam menggambarkan elemen yang dapat dikendalikan yang merupakan area keputusan pemasar. Lingkaran kedua meliputi elemen-elemen lingkungan di rumah yang memiliki beberapa efek pada keputusan operasi asing. Lingkaran luar mewakili unsur-unsur lingkungan asing untuk setiap pasar asing di mana pemasar beroperasi. Bagian luar lingkaran menggambarkan setiap pasar asing di mana perusahaan dapat melakukan bisnis dan biasanya tidak menyajikan masalah terpisah yang melibatkan beberapa atau semua elemen yang tidak dapat dikendalikan. Intinya, semakin banyak pasar luar negeri di mana perusahaan beroperasi, semakin besar kemungkinan variasi faktor lingkungan asing dengan yang bersaing. Seringkali solusi untuk masalah di pasar negara A tidak berlaku untuk masalah di pasar B, dan juga sebaliknya. Tugas pemasaran internasional. 1. Aspek keputusan pemasaran meliputi karakteristik perusahaan,
produk, harga, jalur distribusi, promosi, dan riset. 2. Aspek lingkungan domestik meliputi kekuatan politik dan hukum, iklim ekonomi, dan persaingan. 3. Aspek lingkungan asing meliputi kekuatan politik, kekuatan hukum, kekuatan ekonomi, kompetensi, tingkat teknologi, geografi, dan kultur. Adaptasi lingkungan. Adaptasi yang paling menantang dan paling penting bagi pemasar internasional adalah penyesuaian budaya. Seperti bunglon mampu menyesuaikan warna tubuh terhadap lingkungannya. Para pemasar harus menyesuaikan budaya dengan strategi pemasaran yang digunakan. Untuk beradaptasi dibutuhkan kerangka acuan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pengalaman tersebut merupakan hasil dari alkulturasi dan referensi budaya negara lain. Hambatan dalam adaptasi. Adaptasi adalah usaha secara sadar dari pemasar internasional untuk mengantisipasi pengaruh dari faktor uncontrollable asing dan domestik pada marketing mix dan kemudian untuk menyesuaikan marketing mix untuk meminimalkan efek. Selain itu juga ada hambatan yang lain yaitu self-reference criterion atau SRC dan etnosentrisme. Mengembangkan kesadaran global. Seorang pemasar juga harus memiliki kesadaran global yang meliputi yaitu yang pertama toleransi perbedaan budaya. Yang kedua, pengetahuan budaya, sejarah, potensi pasar dunia, dan tren ekonomi, sosial, dan politik global. Ada beberapa tahap keterlibatan pemasar internasional, yaitu yang pertama, pemasaran asing tak langsung. Yang kedua, pemasaran asing secara jarang. Yang ketiga, pemasaran asing secara teratur. Yang keempat, pemasaran internasional. Yang terakhir yaitu pemasaran global. Orientasi pemasaran global. Orientasi ini memerlukan operasi, seolah-olah semua pasar-pasar negara dalam lingkup operasi perusahaan, termasuk pasar domestik, didekati sebagai satu pasar global dan menstandarkan bauran pemasaran di mana secara budaya layak dan secara biaya efektif. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.